Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surah ini mungkin yang paling pendek ya. 3 ayat. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'toina kal kautsar. Jadi panjang kalau dibaca nanya itu ada melintangnya. Ya. Jadi kalau bisa itu kalau dalam ilmu tajwid namanya jaiz munfasil. Sedapat mungkin kita baca 4 harakat. Inna a'tainakal kautsar. A baru ain. A dan a ya. Yang artinya sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu Muhammad dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah subuh yang berbahagia, kalau kita lihat tafsir ayat ini dan asbabun nuzulnya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ini terkait dengan dalam suatu riwayat diceritakan suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW berada di depan masjid bersama dengan para sahabat, dan Rasulullah pada saat itu sejenak tunduk, kemudian mengangkat kepalanya lagi, lalu tersenyum. Ya, jadi Rasulullah tunduk sejenak, terus angkat kepalanya lagi, lalu tersenyum Rasulullah. Maka para sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kenapa? Kenapa Rasulullah tersenyum? Maka apa jawab Rasulullah? Sesungguhnya aku baru saja untuk menerima suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Kautsar. Dibacakanlah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sampai terakhir ya. Dibacakanlah ayat ini. Terus setelah itu Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu tentang Al-Kautsar? Maka para sahabat menjawab, sesungguhnya Allah lah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah bersabda, Al-Kautsar itu adalah suatu telaga, suatu sungai yang disiapkan untuk Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat, yang mana gambaran sungainya itu adalah lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu, yang kerikil-kerikilnya itu adalah dari mutiara, di tepinya itu ada kemah-kemah, ada bangunan yang terbuat dari emas. Itulah, dan tanahnya itu harum seperti halnya dengan kasturi. Di telaga atau sungai itu, di sana ada bejana-bejana, ada timba-timba, ya, yang jumlahnya sejumlah bintang yang ada di langit, saking banyaknya ya. Dan itulah yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Dan ini insya Allah kita dapatkan nanti kalau kita akan masuk menjadi umat pengikut Nabi Muhammad yang setia melaksanakan
apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan salah satunya di dalamnya ini adalah ini ya. Kemudian karena dengan nikmat yang luar biasa banyak itu, maka ayat yang berikutnya dikatakan fasholli li rabbika, wujudkan nikmat yang banyak yang telah diberikan dijanjikan kepada Muhammad dengan cara apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya salah satunya adalah fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu. Beribadahlah hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji, tapi tumbuh kesadaran sebagai wujud rasa syukur kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar dan berkurbanlah. Nah ini Bapak dan saudara sekalian jamaah subuh yang berbahagia, tidak lama lagi kita memasuki Idul Adha, Idul Kurban. Id kembali, kurban berkurban. Kurban berasal dari kata qorib, dekat. Berarti orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang berbahagia, tentang hukum berkurban, sepakat ulama mengatakan bahwa dia ini adalah sunnah muakkadah. Satu sunnah yang sangat dipentingkan. Nah, terkait dengan perintah berkurban ini adalah sejarah atau kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, yang ketika suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni asbahuka fanzur maza taro, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza taro, maka bagaimana pendapatmu? Ismail alaihissalam sebagai anak yang soleh, dia katakan, if'al ma tu'mar. Ini dalam Quran surah As-Saffat ya. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu wahai bapakku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan engkau niscaya akan mendapati aku dalam keadaan yang bersabar. Ikhlas kok disembelih karena ini adalah perintah Allah. Tatkala dia sudah ingin kedua ayah dan anak ini sudah ikhlas berserah diri untuk melaksanakan perintah Allah ini, maka dibawalah Ismail alaihissalam, direbahkan, singkat cerita, kemudian disembelih. Maka apa yang terjadi? Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhin azim, maka kami menggantikannya Ismail alaihissalam dengan bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Dikata ini azim ya, bukan kabir ya. Tidak tahu mungkin dari bahasa Arab itu apa perbedaan kabir dan azim. Tidak paham kayak yang ada bahasa Arab tidak ada ya. Bukan sekedar hanya kita mungkin bisa menerka bahwa azim itu kan bisa diartikan agung.
Artinya suatu yang agung, gitu. Sembilan yang agung kan mungkin besar, gemuk, sempurna gitu ya, tidak ada cacat. Jadi ini sekalian menjadi menjadi katakanlah syarat di dalam berkurban. Seandainya ada kemampuan untuk menyembelih yang besar, yang gagah dan sempurna, ya. Tapi itu terpulang juga kepada kemampuan masing-masing orang. Yang penting sudah katakanlah cukup usianya. Memang kalau kita memang ada kemampuan, kenapa tidak? Kalau dalam Quran surah Ar-Rahman dikatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah sesuatu kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula? Artinya, kalau kita mempersembahkan sesuatu yang besar dan agung, insya Allah akan kembalikan seperti itu, akan dibalas. Jamaah subuh yang berbahagia. Tapi ini terpulang kepada kemampuan, karena di dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya ya terkecuali berdasarkan kesanggupannya. Kalau kita yang kira-kira sanggupnya ukuran sedang, ya kan? Ya, kalau mau yang besar ya silakan. Ya, terpulang kepada kita. Nah, terus jamaah sekalian, nah, ini terkait dengan hukum ya, sunnah muakkad. Terus bagaimana? Kepada siapakah dibagikan hewan kurban itu? Bagaimana cara pembagiannya? Pembagiannya ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 36. Di sini mungkin saya bacakan artinya ya. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Ya. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan atau kaki-kaki yang telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau sudah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, atau orang yang tidak meminta dan orang-orang yang meminta, ya maksudnya orang miskin ya. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Nah, jadi setelah mati silakan katanya apa? Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Ya. Jadi sini ada kata-kata fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra, dan berilah makan kepada orang-orang yang qani'ah. Qana'ah itu kan bisa kita biasa. Qana'ah itu artinya orang yang merasa cukup aja, bukan miskin. Ya. Orang yang merasa cukup. Wal mu'tarra, dan orang yang tidak merasa cukup, orang yang membutuhkan, orang yang meminta-minta. Jadi kalau ada di dalam masyarakat itu jamaah subuh yang berbahagia ada, kalau aslinya itu namanya berkurban katanya itu kita tidak makan, iya kan? Tidak boleh makan itu bilangnya, tidak boleh kita makan. Kalau kita makan karena saking maunya makan, ditukarlah. Apa kurbanmu saya makan, kemudian ya bergantian begitu. Ini dari mana dasarnya ini ya? Para surah dalam Quran surah Al-Hajj dikatakan fakulu minha,
maka makanlah sebagiannya. Wa at'imul qani'a, dan beri makanlah kepada orang yang merasa cukup. Ya, mungkin termasuk orang kaya ya. Wal mu'tarra, dan orang yang meminta atau orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Dari konteks ayat inilah sehingga ulama sepakat mengatakan bahwa hewan kurban ini dalam pembagiannya dibagi 3. Ya. Yang pertama tadi untuk sahibul kurban, karena memang ada ayatnya tadi, fakulu minha, makalah sebagainya. Sebagainya bagaimana tafsirannya? Ya, kalau begitu karena ini ada 3 bagian tadi. 1 untuk sahibul kurban, ya, makan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wal qani'ah, ya, bisa diberi makan kepada orang yang cukup, tidak kekurangan, dan juga kepada orang-orang yang kekurangan atau orang-orang miskin. Nah, sehingga 1/3 untuk sahibul kurban, 1/3 untuk orang-orang yang merasa cukup tadinya, yang itu dikatakan sebagai hadiah, ya kan? Dan 1/3-nya adalah orang-orang yang miskin, fakir miskin, yang memang sangat membutuhkan. Nah, berarti 3/3 1. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan gini, kalau misalkan ternyata hewan kurban kita, ya gampangnya ya 90 kilogram, ya, berarti bagi 3, ya kan? 30 bagi yang berkurban, bagi 7 nanti itu, ya kan? 30 bagi yang orang-orang kaya atau orang-orang cukup, ya kan? Ya, 30 bagi yang orang-orang miskin. Tapi kita tidak terlalu pusing begitu, repot loh itu ya. Kalau di sini, bagi aja sudah. Sampai di mana orang miskin, orang kaya bagi, karena semuanya boleh untuk memakan hewan kurban. Jadi tinggal saja supaya rata. Misalnya kurban di masjid ini berapa, ya kan? Ada misalnya Pak Nais di sana juga berkurban. Sampai di mana pembagiannya? Ini yang perlu untuk panitia ya, supaya semuanya bisa merasakan. Nah, jamaah sholat subuh yang berbahagia, kalau kita kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya bahwasanya amal itu tergantung kepada niat. Kalau sekaya-kayanya orang, secukup-cukupnya orang, kalau tidak pernah meniatkan sampai mati, insya Allah tidak akan berkurban. Ya. Ini yakin kita ini. Kalau tidak pernah berniat untuk itu, maka insya Allah tidak bisa berkurban. Tapi kalau memang ada niat, walaupun pas-pasan istilahnya, tapi ada niat, insya Allah Allah akan memampukan itu. Kalau sekarang ya, saya tanya di pengumpul sapi di sana, sapi yang terbesar itu, yang ukuran sapi Bali ya, harga 30 juta. Yang sedang-sedang itu harga 23. Ya, ada yang di bawahnya masih. Jadi tinggal kita aja. Ya, jadi mungkin kalau belum mampu hari ini, tahun ini, kita niatkan untuk tahun ke depan, insya Allah bisa. Ya. Suatu waktu harta kita ini akan ditanya, untuk apa sih harta yang aku berikan kepadamu? Pada saat Idul Kurban, kenapa tidak berkurban? Padahal tidak ada amalan dalam satu hadis yang paling dicintai Allah pada Idul Kurban adalah kecuali dengan mengalirkan darah. Ya. Jamaah sekalian, janji Allah kalau kita berkurban ini, ingat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa istazana rabbukum
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, ya kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Itu coba. Jadi ini pernah ada yang cerita sama saya bahwa sampai ada orang-orang non-muslim ikut-ikut juga berkurban, ya. Karena ini ternyata setelah dia lakukan itu, loh, hartanya itu makin bertambah, bukan berkurang. Jadi kalau dikatakan innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Yakini itu, tapi dengan catatan ikhlas, ya. Ikhlas dan usaha yang maksimal. Kita ikhlas, selalu berdoa dan berusaha, baik itu berupa namanya usaha ini, ada yang fisik, ada yang batin berupa doa-doa kita. Lakukan itu, insya Allah tahun depan kita bisa berkurban. Saya kira inilah, mudah-mudahan kita itu menjadi hamba-hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Insya Allah janji Allah kita akan dapatkan, ya, yaitu la in syakartum la azidannakum, jika engkau mensyukuri nikmatku maka aku akan tambah nikmat padamu. Mudah-mudahan yang belum berkorban tahun-tahun depan diniatkan untuk berkorban, ya. Dan bagi yang sudah bisa berkorban, ya, diniatkan bisa dipertahankan supaya tetap bisa kita laksanakan setiap tahunnya. Saya kira demikian yang kuliah subuh yang hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi peringatan bagi diri saya dan keluarga dan kepada jamaah sekalian. Kalau kami di dalam itu insya Allah setiap tahun ada 2. Kami ajak keluarga dan saudara-saudara. Jadi ada 2 versi. Yang mau yang besar daftar dengan harga 30, yang ukuran sedang juga daftar. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Dan ini sudah rutin, alhamdulillah sudah beberapa tahun. Saya kira demikian untuk menjadi motivasi bagi kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.